ucapan syukur telah kita lepaskan atas nikmatnya Allah kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini dengan mengatur kesempatan waktu yang Allah berikan kepada kita bisa menjalankan aktivitas rutinitas kita 1 bulan sekali yang pengajian, dan ini patut sangat kita syukuri sekali Bapak-Bapak sekalian, karena kita ini belum tentu nanti ini akan selalu kayak gini, belum tentu kita diberikan kekuatan dan kemauan untuk menghadiri majelis-majelis kayak gini. Padahal kita ketahui bahwasanya besarnya Islam ini dengan kayak gini, Pak. Kalau kita melihat sejarah perkembangan Islam, besarnya Islam di tengah masyarakat inilah dengan perkumpulan-perkumpulan kayak gini. Dan mulianya Islam itu juga dengan ilmu. Makanya wajarlah kalau seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu membangga-banggakan majelis-majelis ilmu itu di hadapan para malaikat. Makanya kita wajib bersyukur sekali. Bahkan kata Rasulullah SAW, man himmata, katanya, barang siapa yang keinginannya itu ila akhirah, yang keinginannya, kecenderungannya dia itu dalam hidup itu menggapai apa yang dari tujuan akhirat itu, apa jadi kata Allah, kata Rasulullah SAW, akan ditata kehidupan orang ini. Kita jangan berpikir bahwasanya dengan usaha kita bisa nata hidup, Pak. Dengan kerja keras kita pagi, sore, siang, sampai malam lembur, kita punya keyakinan bahwasanya kalau saya kerja dari pagi sampai pagi lagi pasti saya kaya. Kalau saya kerja dari pagi sampai pagi lagi, apa yang saya cita-citakan akan tercapai. Enggak, Pak. Enggak kayak gitu konsepnya. Ikhtiar kita jalankan, tapi Allah punya program mutlak untuk menentukan kita. Maka Rasulullah SAW, siapa dari kita ini yang kecenderungan jiwa kita, kecenderungan hati kita itu menuju akhirat, amaliyah akhirat, insya Allah Allah akan tata kehidupan kita itu menjadi lebih teratur. Maka jangan heran, Pak, kalau kita jauh dari majelis-majelis kayak gini, Pak, jauh dari perkumpulan-perkumpulan orang-orang yang baik-baik, kayaknya kerjanya udah ngotot, bener hartanya banyak, mungkin mobil punya, rumah bagus, istri cantik, anak-anaknya bagus, tapi nggak nyaman hidupnya. Ya, banyak utang, bisa jadi sebabnya ini kan gitu. Apa pengen membuktikan gitu. Kadang-kadang yang kita tidak sadari, kenapa bisa kayak gini? Inilah bentuk kudrah Allah. Allah pengen membuktikan seberapa besar kekuatan kamu itu. Kalau kamu bisa bangga sombong dengan kemampuan kamu, buktikan, kata Allah di sini. Maka dalam kaidah kita ini, keyakinan kita yang kuat, Allah lah yang menentukan semuanya itu. Maka sangat bersyukur sekali, Pak. Kita minta semoga kita tetap istiqomah dalam hal-hal kayak gini. Amin. Jangan enggan waktu. Kita dikasihkan waktu 24 jam. Kalau seandainya kita bekerja dari pagi sampai sore, ini berapa jam? Usahakan senggangkan waktu kita, Pak, ya. Walaupun sulit, saya pun juga ngerasain betapa sulitnya, Pak. Tapi selagi bisa kita jalankan. Ini kadang-kadang saya juga maaf ini. Saya salut benar sama Pak Riki, dengan Pak Wai, Pak Parmen, dengan teman-teman semua yang punya kayak gitu. Karena Sayyidina Ali ini sampai dibilangin sama Nabi Muhammad SAW, wallahi, katanya, ya, demi Allah ya Ali, kata Nabi Muhammad SAW kayak gitu, la yahdi Allah, katanya, orang yang bisa menunjukkan satu orang menuju arah kebaikan, katanya, itu lebih baik daripada orang itu meraih apa keseisi dunia ini. Ya, Pak Hanek ini dasar. Ya, saya berharap teman-teman, saya bilang dengan Pak RT, kenapa nggak bilang tentang ini tujuannya gitu. Andai kata kita bisa mengajak satu orang ada dalam satu kebaikan, bayangkan aja, Pak, sisi dunia ini mendapatkan itu lebih bagus kita bisa mengajak orang ke kebaikan. Nah, inilah. Kita tidak mungkin mengajak kebaikan pada orang kalau kita sendiri belum menuju kepada diketawain orang. Nah, inilah majelis kita bersyukur kita di sini. Kita bersyukur kumpul di sini bersama.
Disinilah berangkat sampai malaikat Jibril aja berebut. Malaikat rahmat ada berebut dengan bumi ini. Udah pernah saya sampaikan. Katakan man salaka tariqata ila talabil ilmi, katakan barang siapa yang berjalan menuju talabil ilmi, katanya apa? Malaikat bentangkan sayapnya. Protes bumi itu sampai, bu jangan rakus katanya kan gitu sampai. Bumi aja protes Pak. Saking cintanya malaikat, saking cintanya bumi dengan ahli orang untuk ilmu. Protes bumi itu. Oh, katanya, bu ya jangan diambil semua. Rasanya kayak gitu. Kasih aku bagian, aku juga pengen ngerasain nikmatnya diinjek-injek sama orang-orang yang ilmu. Bumi seneng Pak. Ketika orang yang injek orang maksiat nangis. Kalau kita yang berjalan menuju ilmu ini, bumi aja minta bagiannya. Kan aja. Banyak keutamaan. Dari waktu yang kita jalankan sehari-hari, kita nggak tahu mana yang manfaat, mana yang bisa memberikan keberkahan dalam hidup kita. Tapi yakin kalau kita di majelis kayak gini, niat kita bukan karena makanan ini rezekinya. Apa ya Pak Sugeng ya, katanya dibatasi, ya benar juga lah dibatasi. Nanti kalau prinsipnya orang sedekah di Batam enggak, kok dilarang-larang, repot nanti. Pak Sugeng kemarin sudah ada tekwan. Nanti Pak Sugeng pecel, Pak Widya yang bakar, bubar. Ke tempat Pak Jai bingung, mana ini saya mau menyajikan soto kok kayaknya nggak enak juga, bubar nanti. Tapi urusan kita, niat kita di sini bukan apa, ada yang lebih besar dari itu Pak. Ini kecil ini Pak. Katanya nikmat paling terendah itu adalah rezeki ini Pak. Nikmat paling rendah, nikmat tertinggi itu apa? Ketika kita bisa beribadah, dan ibadah kita tidak akan bisa menuju kesempurnaan tanpa adanya satu. Makanya nikmat paling terendah itu adalah rezeki ini Pak. Nikmat paling rendah, nikmat tertinggi itu apa? Ketika kita bisa beribadah, dan ibadah kita tidak akan bisa menuju kesempurnaan tanpa adanya satu. Ya, maka ayo sama-sama kita tetap istiqomah sekuat kita. Mumpung Allah masih membentikan dalam hati kita itu untuk melangkahkan kita menuju sini. Nanti sehingga kita pede Pak ngadep Allah itu Pak. Jangan bingung di ngadep Allah itu. Pak Sarif, umurmu 60 tahun, apa yang kamu lakuin? Gak tahu ya Allah, setelah lakuin. Kan gitu, la yazal qidamil ibnu Adam katanya gitu. Hatta yas'ala min khamsi mas'alati. Kamu di hadapan Allah itu nanti gak akan bisa menuju surga sebelum kamu bisa menyelesaikan 5 perkara. Salah satunya umurmu Pak. Umur kita ini, makanya wal asr. Selalu saya ingatkan di sini. Di sini kita watawasau bil haq watawasau di sini. Kita saling mengingatkan. Ya. Dengan kayak gini kita pede di hadapan Allah. Pak Alek sini. Ya Allah. Berapa tahun kamu hidup? 60 tahun. Untuk apa kamu hidup? Gedein al-berkah katanya. Biar ini anak-anaknya senang. Gimana caranya? Ya cari duit. Belum tentu itu bisa menjadikan bekal kita. Tapi kalau ilmu Pak, insya Allah. Kalau ilmu udah insya Allah. Gak ada bandingannya di sini. Ya, maka yuk kita tetap istiqomah dan tetap kita berusaha mengajak. Ya, ini alhamdulillah kan sedikit terus bertambah. Kita bersyukur kalau kata bahasa PWD ini kita orang-orang pilihan Pak dia. Orang pilihan loh, dipilih. Kalau Allah bukan karena kehendak Allah ini Pak, tak mungkin. Mungkin saya boleh, wah pengen ngaji. Tapi setannya lebih kuat, ya berarti itu lagi setannya protes ini. Malah gara-gara sakit ya katanya. Bila saya nggak ngapa-ngapain dan disalah-salahin. Tapi itu benar. Kalau karena bukan hidayah dari Allah, nggak mungkin kita ngelakuin kayak gini. Jauh lu rumah saya dari Bapak Sugeng ini. Bawa motor juga ada bensinnya, Pak ya. Nggak tidur ini karena capek-capek. Tapi karena Allah mengendaki, ayo jalan. Ya, nah sini kita. Salawat dan salam semoga dilimpahkan junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semua pada waktunya nanti kita semua menjadi umatnya
yang dipandang benar-benar sebagai umatnya dan layak menjadi umat yang mendapat syafaatnya. Tapi kalau saya ini diajarkannya yakin pasti dapat. Wah, pasti ya. Katanya walau misqala dzarrah pasti dapat. Karena Nabi Muhammad itu sudah ngomong, kalau nabi-nabi dulu itu minta apa-apa langsung diminta gitu. Kamu minta apa? Minta. Tapi Muhammad gak mau. Kenapa? Satu yang dia mesti berikan apa? Syafaat. Yang aku gantikan kepada syafaat. Jadi kalau umatnya udah mesti dapat. Syafaat yang kayak mana ya? Kalau gitu. Kalau dapatnya pasti dapat. Insya Allah dengan kita kayak gini, ya mengadakan kayak gini terus dari rumah ke rumah yang kita hadiri ini memberikan keberkahan. Hidup kita semua juga umur kita berkah, rezeki anak-anak kita semua apa yang kita miliki ini diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Barokahnya semua rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup apa baterai baru ini masih bagus. Selama-lamanya berarti pembukanya udah langsung aja. Nah, saya nggak banyak ya. Cuman dari 5 ini mungkin saya ngambil sesuatu. Tentunya kita ini pengen keluarga kita bahagia, Pak ya. Saya katakan ada 5 hal yang membuat kita itu bahagia. Keluarga kita bisa bahagia. Yang pertama dikatakan zaujatus shalihatin. Kalau kita mempunyai istri yang soleh, istri kayaknya banyak ya. Istri soleh. Istri nanti ada nanya masalah istrinya berapa. Itu istri yang soleh. Maka dikatakan zaujah shalihatin. Ayat bahasanya. Istri yang soleh. Untuk meraih istri yang soleh ini kan nggak mudah, Pak. Inilah tanggung jawab kita sebagai seorang suami. Maka dikatakan salahul aba sababu salahul abna. Jadi dikatakan gini, kalau kita pengen hidup bahagia, tentu bagaimana kita mempunyai istri yang soleh. Kalau kita punya istri yang soleh, berarti kita jadi suami yang soleh. Gak bisa enggak, Pak. Harus. Tidak dibenarkan kita menyalahkan istri kita ketika mendidik anak kita kalau kita sendiri nggak bisa untuk mencerminkan dalam diri kita di hadapan istri kita menjadi orang yang baik. Gitu. Ini ketentuannya kayak gitu. Jadi bagaimana kita menjadi orang soleh? Itu tadi. Dengan cara belajar bersama, dengan mengikuti pengajian kayak gini, membenahi diri kita, insya Allah kita ditata oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya tingkat ketaatan kita itu mungkin biasa-biasa saja, Allah petikan kita untuk lebih taat. Ya, yang tadinya mungkin belas berjamaah jadi sedikit-sedikit mau nengok musola. Yang tadinya harus kumpul yang kayak gini dikit-dikit jadi mau kumpul bersama. Ini ketentuannya. Jadi solehkan dulu kita, maka kita bisa mengajarkan kepada istri kita dengan untuk menjadi istri yang soleh.